Santapan Harian Senin 25 Agustus 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-12, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-21. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bimbinglah kami untuk menjadi pendengar yang baik untuk firman-Mu saat ini. Di dalam Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati dan pikiran kami berserah. Amin. Lukas 12 ayat 13-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Namun Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah berasal dari kekayaannya itu." Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada orang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan harta bendaku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah berfirman kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah." Sahabat Santapan Harian, harta melimpah sering dianggap sebagai jaminan hidup, sehingga banyak orang mengarahkan hidupnya untuk mengumpulkan harta kekayaan yang berlimpah. Hal ini juga terlihat dari seseorang di antara orang banyak itu yang meminta Yesus berkata kepada saudaranya supaya saudaranya berbagi warisan dengannya. Bertemu dengan Yesus, tetapi orientasinya harta warisan. Yesus mengingatkan supaya berjaga-jaga dan waspada terhadap segala ketamakan, karena orang yang berorientasi kepada kekayaan akan rentan menjadi orang tamak. Harta berlimpah tidak menjadi jaminan hidup, karena hidupnya tidak berasal dari kekayaan itu. Ingatlah, kekayaan bisa membeli kebutuhan hidup, tetapi tidak bisa membeli hidup itu sendiri. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus ia lakukan? Karena tidak mempunyai tempat menyimpan hasil tanahnya. Kemudian ia menemukan solusinya dengan merombak lumbung-lumbungnya dan mendirikan yang lebih besar. Bukankah dia bijaksana karena mampu menemukan solusi permasalahannya? Bukankah menimbun harta yang berlimpah merupakan kehormatan dan kemegahan? Dia menganggap hidupnya sudah terjamin, sehingga ia berkata kepada dirinya sendiri, "Engkau memiliki banyak harta, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya.
beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Namun bagi Yesus hal itu adalah kebodohan, karena hidup orang itu berpusat pada dirinya sendiri. Orang itu tidak sadar akan keterbatasannya, karena Allah dapat mengambil jiwanya. Ia menimbun harta bertahun-tahun, tapi tidak menyadari untuk apa ia hidup. Ia dapat mempersiapkan kebutuhan hidupnya selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat membeli tahun-tahun kehidupan. Pada akhirnya, ia mengumpulkan banyak harta untuk dinikmati orang lain. Bersyukurlah atas kelimpahan yang kita miliki dengan mengembangkan talenta dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, segala yang kami punya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk tidak menggantungkan hidup kami kepada kekayaan, tetapi hanya kepadamu. Tolong kami agar tidak terikat kepada kekayaan dan mengejar kekayaan dengan cara-cara yang salah. Di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.